Buat saya, arti teman itu adalah orang yang bisa melihat sisi vulnerable saya dan melihat saya apa adanya sebagai human being, bukan sebagai atribut saya atau profesi saya ataupun apa yang saya punya atau kayak gitu-gitu. Kalau pertemanan tuh kayak network dari hubungan teman. Jadi pertemanan tuh kayak ini berteman sama ini, terus yang ini juga berteman sama ini, tapi saya juga temannya ini, terus jadi kayak like a spider web of friendship gitu, yang akhirnya pertemanan itu nggak cuma satu atau dua orang aja, tapi justru kayak network dari beberapa orang. Dan yang menarik biasanya kalau network itu terjadi dari orang yang latar belakang profesinya ataupun apa tuh beda-beda banget. Jadi justru semakin beragam, semakin kita diperkaya sama network sistem pertemanan itu, karena kita jadi belajar jauh lebih banyak tentang profesi lain, bidang industri lain misalnya, kayak gitu-gitu. Aku setuju banget kita jangan milih teman dari paradigma yang artifisial gitu. Ada orang yang justru dia milih teman kalau dan kriteria pemilihan temannya dia tuh hanya orang-orang yang misalnya dengan kelas atas doang gitu, atau misalnya orang-orang yang dia look up doang gitu. Jadi questionable gitu loh, motif lo mau berteman tuh sebenarnya mau apa? Apakah lo mau jadi supaya terbantu karirnya dengan lo berteman sama mereka? Berarti kan lo nggak beneran suka sama mereka, tapi lo cuma pengen dapetin benefit dari pertemanan itu kan. Tapi jadi dalam hal ini gue lebih setuju dengan asas kita jangan milih teman berdasarkan siapa yang lebih menguntungkan lo secara karir gitu loh. Jadi berteman tuh juga bahkan sama orang yang secara karir nggak ada benefitnya apa-apa sama lo, tapi justru lo bisa benefit dari pertemanan yang sangat genuine. Tapi kalau misalnya dalam hal memilih teman, itu dia, lo juga perlu memilih orang-orang yang sangat genuine untuk dijadikan teman lo, karena kalau lo nggak milih, lo juga akan bisa juga di take advantage sama orang-orang yang mungkin sebenarnya mau berteman sama lo tuh bukan karena emang genuinely like you and care about you as a person, tapi justru karena ada atribut lain, embel-embel lainnya gitu. Makin kesini makin kelihatan jelas kok gitu loh, dan kerasa juga kita juga jadi jauh lebih sensitif sama orang-orang yang memang secara vibration, secara frekuensinya tuh vibe-nya kira-kira nyambung sama kita apa enggak gitu. Dan akhirnya nggak tahu gimana seleksi alam sendiri, waktu yang akan tetap ada juga buat orang-orang yang nyambung-nyambung aja gitu. Saya makin kesini makin tua tuh kita kayak makin nggak punya waktu untuk bersosialisasi kan. Jadi cuma kerjaan aja sama keluarga aja. Jadi ya ini aja apa namanya. Akhirnya jadi lebih terprioritas sendiri gitu loh, orang-orang yang nyambung secara kerjaan atau enggak. Kalau sama teman sendiri, biasanya tuh dari bercanda tiba-tiba sakit hati beneran gitu loh. Terus habis itu, jadi gimana, terus kaki-kakian, gengsi-gengsian, terus kenapa, kok dia nggak nyamperin gue sih, bukannya dia yang salah ya? Enggak dong, mungkin dia begini. Nah terus lama-lama dari berapa bulan tiba-tiba akhirnya baik lagi, ini lagi. Gue lumayan orang yang selalu mulai duluan sih. Gue termasuk orang yang kalau lagi gue datang ke satu ruangan, terus gue belum ada yang kenal, misalnya gue ada yang kenal 2 orang, ada 5 orang nih, yang 3 gue kenal, yang 2 gue gak kenal, gue pasti akan selalu, halo apa kabar, saya Dian, gitu. Gue akan memperkenalkan diri gue, karena menurut gue akan sangat appreciate kalau orang kayak gituin gue juga. Jadi gue selalu akan mencoba, gimana caranya gue yang mulai duluan. Kalau menyelesaikan konflik juga gue biasanya akan coba punya inisiatif untuk bisa menengahi duluan, walaupun misalnya gue salah satu pihak gitu. Sorry tapi gue ngomong ini karena kayaknya ini masalahnya gak kelar, jadi ini kita mau yang mana gitu. Jadi gue sama teman-teman yang berantem atau sama teman yang berantem sama gue juga, gue pasti akan coba breaking the ice tuh gue yang coba sok ngajak bercanda duluan atau ngajak sok kesannya gue udah lupa gitu loh. Tapi akhirnya ujung-ujungnya gue bahas juga. Gue tuh gak seneng banget lagi, lo tuh ngapain sih gini-gini gue, jelas-jelas gue gini emang gak bikin perasaan gue gitu. Tapi pas udah cair gitu loh, soalnya menurut gue kalau cuma dia dianggap nggak ada apa-apa dan langsung lo melakukan kegiatan kayak nggak ada apa-apa, itu sama sekali nggak menyelesaikan masalahnya juga. Lo tetap harus ngebahas bahwa lo tuh nggak sukanya tuh kemarin apa, dan apa sih, angle mana sih yang bikin lo nggak terima banget, supaya teman lo juga jadi bisa belajar tentang lo. Oh ternyata temen gue ternyata buat Dian kayak gini tuh sangat nggak bisa diterima gitu. Dan gue juga harus bisa belajar kalau dari sisinya dia, kenapa dia bisa melakukan itu, gue juga harus ngerti perspektifnya dia gitu loh. Jadi kayaknya kemampuan kita menyelesaikan masalah itu adalah kemampuan kita bisa naruh angle perspektif kita di perspektifnya orang nggak sih gitu loh. Jadi ngelihat hal tuh dari perspektif orang lain juga, nggak cuma dari sisi kita doang gitu loh.
Pelajaran yang paling berharga dapetin dari mereka adalah bahwa teman itu bisa kayak menjadi keluarga. Kadang-kadang pertemanan tuh bisa rasanya sakit. Karena teman yang baik itu biasanya teman yang berani ngomong belak-belakan sama lo. Dan mendapatkan feedback yang lumayan belak-belakan tuh kadang-kadang membuat kita nggak prepare dan nggak sesuai sama harapan kita misalnya gitu ya. Cuma biasanya kejujuran yang kayak gitu tuh yang justru makin mahal. Makin gue tua, akhirnya teman-teman yang paling deket sama gue adalah teman-teman yang pernah belak-belakan sama gue dan pernah berantem-berantem sama gue waktu gue kecil. Dan sekarang gue malah baru ngerti yang mereka lah yang akhirnya gue value pendapatnya, karena hanya mereka lah yang cukup jujur sama gue untuk bilang kalau gue tuh salah apa enggak misalnya gitu. Orang yang cuma bilang tetap buat nyenengin lo, kalaupun lo salah lo dibilang bener, itu bukan teman beneran. Karena kalau mereka beneran sayang sama lo, mereka tahu kalau lo layak mendapatkan kejujuran. Dan kejujuran jauh lebih bagus buat lo daripada yang nggak jujur gitu. Karena itu jadinya temen yang cuma basa-basi, jadi cuma kayak sosialisasi aja, diplomasi. Nah, pertemanan yang benar itu bukan diplomasi, it's the real stuff. Sisi kompetisi pasti ada, cuma gue percaya bahwa orang-orang yang akan nyambung sama lo, kalau lo orang baik, orang-orang yang akan juga nyaman berada di sekitar lo juga orang-orang baik. Kompetisi pasti ada, bahkan di antara orang baik. Cuma kalau pada dasarnya orang baik ketemu orang baik, sekompetisi-kompetisinya apa aja, yang namanya values atau prinsip bahwa sebagai teman gue akan pasti ngedukung lo, itu akan jadi tetap kerasa gitu loh. Walaupun ada kompetisi, tapi kompetisinya itu bukan sesuatu yang serius gitu loh. Karena at the end of the day, ya ampun lo tuh keren banget sih, gini karir lo gini-gini, atau ya ampun lo keren banget sih, lo makin cantik atau makin kelihatan menarik gitu semakin tua gitu. Tapi sebagai teman, karena gue sayang sama lo, gue cukup bangga sama perkembangan lo. Jadi bukan sesuatu yang kompetisi yang diam-diam gue tuh nggak suka sama lo dan gue tuh pengen ngancurin hidup lo gitu. Itu namanya bukan teman gitu loh maksudnya. Kalau lu orang yang tulus dan sincere dan baik dan kepingin melihat teman-teman lo yang lain menjadi semakin bagus, biasanya sih hidup tuh akan jauh lebih baik kepada lo dan akhirnya menjodohkan lo kepada teman-teman yang juga kepingin melihat keberhasilan lo. Teman-teman kayak gitu lah, teman-teman positif. Susah banget nyarinya, tapi sekali dapet biasanya mereka nggak akan kemana-mana. Selama lo juga nggak kemana-mana ya. Jadi gitu lah. Teman yang baik itu akan mensupport perjuangan lo sendiri. Dan dia ada di situ bukan untuk memperjuangkan itu buat lo yang tetap harus memperjuangkan hidup lo sendiri. Cuma dia ada di situ untuk memberikan dukungan dan percaya sama apapun yang kita perjuangkan. Kalau dari saya teman yang lumayan blunt apa adanya. Gue akan lugas dan gue akan cablak. Gue akan ngomong kalau gue nggak setuju. Kalau menurut gue norak, sumpah itu norak banget sih, sorry ya. Gitu, gue akan apa adanya dan nggak semua teman gue tuh kuat sama hal itu dan akhirnya seleksi alam sendiri. Yang nggak kuat tuh ini yang menjauh-menjauh gitu ya, nggak apa-apa gitu maksudnya. Yang pasti gue ngomong apa adanya dan lumayan belak-belakan tuh berasal dari intensi atau maksud yang baik, bukan karena gue emang nggak suka, cuma karena mestinya teman yang baik sih deserve the truth gitu. Kalau menurut gue agak norak sih, jujur aja gue bilang banget. Kayak lu jangan gitu. Misalnya gini, satu teman berantem sama cowoknya, terus menurut gue reaksi dia tuh berlebihan dan agak norak. Gue akan bilang sama dia, sorry ya, tapi sumpah lo norak banget sih lo kayak gitu sama cowok lo. Maksudnya, Nyet, lo kan temen gue, Nyet ya, mestinya lo jauh lebih keren dong daripada ini, lo punya gengsi dikit kayak apa gini-gini. Sekarang logikanya gini, kalau dia gini-giniin lo kan ada hak untuk gini, lo juga jangan norak deh, lo caper banget sih lo, gue kan bilang gitu. Nah, temen gue tuh ada satu kejadian yang nggak setuju, hengkang cabut dari grup, diem 1000 bahasa ngilang. Ternyata dia sakit hati. Wow, sorry tuh, gue ngomong itu bukan buat nyakitin hati dia loh, tapi sebagai temen yang baik, gue punya sistem nilai yang perlu gue kasih tahu ke dia, kayaknya lo tuh agak-agak halu nih gitu loh. Sebagai teman yang baik, gue kayak agak namparin lo, nyet, jangan halu deh lo. You're better than this gitu loh. Karena gue percaya dia adalah orang yang jauh lebih baik daripada itu. Bukan karena gue sebelumnya dia, bukan gitu loh, tapi emang karena kayak lo bisa punya reaksi yang jauh lebih bagus daripada itu deh. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dari zaman Homo sapien aja, manusia yang survive dari kerasnya alam sekitar tuh adalah manusia yang hidup berkelompok dengan manusia lain. Kita punya otak juga dibangun sama Tuhan tuh juga dengan kemampuan untuk empati yang besar. Berarti apa? Kemampuan untuk bersosialisasi itu ada banget. Kita diberikan perangkat dan kemampuan untuk bisa memahami perspektif orang lain, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu adalah semua kemampuan kita untuk connect sama orang lain.
aja sih.